Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei diperingati oleh seluruh buruh di dunia. Di Kota Malang memperingati Hari Buruh Internasional, Wali Kota Malang mengajak buruh di Kota Malang dialog bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya sangat bahagia pada hari ini, Jumat 1 Mei 2026, dan bertempat di Savana Hotel and Convention Kota Malang. Bersama-sama dapat kita ikuti acara peringatan Hari Buruh Internasional May Day tahun 2026 dengan tema Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja, dan memiliki tagline May Day, satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan memperingati Hari Buruh Internasional pada hari ini. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami, sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh para narasumber dan nantinya dapat kami terapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota, jika kami melaporkan hal sebagai berikut. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk merayakan Hari Buruh Internasional tahun 2026 sesuai dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2026 tanggal 29 Juli 2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang penetapan tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional, dan surat dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor 44/298 tahun 2002 tanggal 20 April 2026. Tema May Day tanggal 1 April 2026 pada hari ini adalah kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama. Maksud dan tujuan dari kegiatan hari ini adalah menjalin silaturahmi dan membangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, khususnya yang ada di Kota Malang. Untuk peserta kegiatan ini diikuti oleh 60 orang dari perwakilan Serikat Pekerja, Serikat Buruh, yaitu dari DPJ, KSPSI Kota Malang, APSM Kota Malang, SPSI Kota Malang, serta perwakilan anggota dari Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Malang. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Savana, Jalan Lejen Sutoyo, Kota Malang. Untuk sumber anggaran, kami laporkan kepada Bapak Wali Kota bahwa sumber anggaran dari kegiatan ini adalah dari APBD Kota Malang yang ada di Khusus Angker PPTSK. Untuk narasumber hari ini, Bapak mohon izin kami menyampaikan bahwa yang pertama narasumber dari Bapak Wali Kota Malang, yang kedua dari Ibu Ketua DPRD Kota Malang, yang ketiga dari Bapak Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang,
Yang keempat dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Kota Malang, dan yang kelima adalah dari Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Kota Malang. Seperti bapak-bapak sesepuh yang merupakan tokoh dari Serikat Pekerja dan Serikat Buruh pernah sampaikan kepada saya bahwa permasalahan ketenagakerjaan itu adalah sesuatu yang kompleks yang tidak bisa kita simplify, tidak bisa kita sederhanakan. Sehingga saya sebagai salah satu bagian dari pemerintahan daerah Kota Malang, yakni legislatif, kebetulan hadir bersama saya rekan sejawat saya Bapak Sekretaris Komisi A. Mudah-mudahan bisa kemudian Bapak Ibu berikan isi atau bekal dalam hal merumuskan dan mengkonsepkan kebijakan membesertai eksekutif yang dipimpin oleh Pak Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota di Kota Malang selama kami dipercaya untuk melaksanakan amanah tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan industri itu seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Namun memang kita nggak bisa hanya mengandalkan persepsi, harus berpijak pada data yang objektif dan terukur. Kalau saya salah mohon dibenarkan. Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Kota Malang sekitar hampir 500.000, sepertinya 400.000 sekian. Dengan 459 orang yang sudah bekerja dan tingkat pengangguran terbuka kita yang ada di angka 5,69%. Tapi fakta yang terpenting untuk menjadi perhatian bersama adalah sekitar 44% tenaga kerja itu ada di sektor informal. Sehingga angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah pekerja kita dari 400 lebih tadi itu masih berada dalam kondisi kerja yang minim perlindungan tanpa kepastian upah, kontrak maupun jaminan sosial yang layak. Kalau misalnya kita mau telaah lagi lebih dalam, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara struktur ketenagakerjaan di Kota Malang itu boleh jadi kita bagi dalam beberapa segmen utama. Yang pertama mungkin sektor industri, kemudian khususnya manufaktur dan produksi, ini yang peningkatannya cukup signifikan dan ternyata menjadi penggerak utama ekonomi produktif. Namun tantangannya juga luar biasa. Ada tekanan upah, kemudian sistem kerja kontrak, lalu resiko PHK ketika kondisi pasar melemah. Memang ini adalah pilihan-pilihan sulit yang dihadapi oleh seluruh pemberi kerja atau yang memprovide pekerjaan itu. Kemudian berikutnya adalah sektor jasa, seperti pariwisata, perhotelan, perdagangan. Ini juga salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja yang luar biasa juga. Terutama kita Kota Malang yang dikenal sebagai kota wisata, walaupun bukan wisata alam, tetapi pariwisata sosial atau pariwisata masyarakat urban yang menjadi daya tarik Kota Malang. Pastinya sektor ini juga cenderung rentan terhadap gejolak ekonomi. Banyak pekerja berada dalam status kerja yang mungkin tidak tetap dan juga gampang juga terdampak krisis. Saat ini kita sama-sama merasakan adanya tekanan-tekanan ekonomi yang mungkin cukup sulit untuk kita para pemberi kerja untuk membuat keputusan-keputusan yang banyak sekali yang kita pertimbangkan. Kemudian berikutnya adalah sektor ekonomi kreatif dan digital yang menunjukkan tren positif, yang mana Kota Malang juga saat ini didaulat sebagai kota ekonomi, kota kreatif dunia kalau tidak salah, ditetapkan oleh UNESCO ya Pak Wali ya. Nah, ini didominasi oleh ekosistem muda yang ada di kampus pastinya. Kemudian pekerja-pekerja di sektor ini juga bekerjanya cenderung fleksibel dan freelance,
sehingga belum sepenuhnya terakomodir dalam sistem perlindungan tenaga kerja. Banyak juga ternyata sektor informal yang mencakup UMKM, pekerja lepas, pekerja rumah tangga, hingga pengemudi ojol yang merupakan kelompok yang tingkat rentannya adalah paling tinggi, sekitar 200.000 sepertinya. Pekerja ini ada dalam sektor yang rentan ini dan sekali lagi menghadapi ketidakpastian kerja dan minim perlindungan hukum. Dari keseluruhan ilustrasi data tersebut, kita bisa memahami bahwa sebetulnya tantangan ketenaga kerjaan hari ini itu terletak pada kualitas pekerjaan dan sistem perlindungan yang belum merata. Kita memiliki tenaga kerja yang besar, sektor industri yang berkembang, tetapi masih banyak kesenjangan dalam hal jaminan kesejahteraan antar kelompok pekerja. Seperti poin penting dalam tema hari ini, kolaborasi adalah kunci utama. Bagaimana tidak, kami yang di legislatif belum tentu punya banyak sekali informasi dan juga perspektif seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian punya, karena memang bapak ibu sekalian adalah pelaku di sini, paham dan sudah berpuluh-puluh tahun mungkin bergelut dalam bidang ini, serta tahu semua masalah secara detail yang kami akan terlewat memportret permasalahan tersebut. Sehingga tidak hanya kami, mungkin pihak eksekutif juga sama akan juga butuh masukan-masukan dan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian berkaitan tentang penyempurnaan seluruh kebijakan yang ada di Kota Malang yang akan dipaparkan kepada Bapak Ibu atau akan Bapak Ibu menjadi sebuah target sasaran untuk bisa merasakan kebijakan-kebijakan dan policy yang dibikin oleh pemerintah kota. Bapak Ibu merupakan mitra kami sebagai penyempurna kebijakan, karena bagaimanapun kita tidak bisa menjalankan kebijakan apabila tidak ada input atau masukan yang baik untuk menyempurnakan hal tersebut. Maka di momentum May Day ini kami dari legislatif pastinya akan berdampingan dengan eksekutif untuk bisa bersama-sama menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan industri yang berkeadilan dan juga memastikan setiap pekerja mendapatkan perlindungan yang layak. Harapan kami ke depannya selama masa jabatan kami, insya Allah kurang lebih hampir kurang 3 tahun lagi selesai. Mudah-mudahan dalam 3 tahun ke depan kami bisa mempunyai legacy yang baik untuk Bapak Ibu sekalian. Bagaimana terciptanya ekosistem ketenaga kerjaan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Wali Kota Malang dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat Hari Buruh tahun 2026. Wali Kota Malang mengatakan bahwa memperingati Hari Buruh tahun 2026, dirinya mengajak buruh untuk menyampaikan aspirasi dengan berdialog bersama tanpa harus turun ke jalan. Wali Kota Malang berharap melalui dialog bersama ini, nantinya aspirasi-aspirasi dari buruh bisa tersampaikan dengan baik, sehingga bersama mencari solusi untuk kesejahteraan buruh. Karena itu peringatan May Day harus dimaknai sebagai momentum strategis untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, serta mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Kita menyadari buruh memiliki peran vital dan strategis dalam pembangunan daerah. Buruh bukan hanya sekedar tenaga kerja, melainkan motor penggerak ekonomi dan penentu daya saing daerah, baik dalam bangunan fisik maupun non-fisik. Dengan tema kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan bersama yang diambil pada peringatan May Day tahun ini menjadi penegak arah bersama bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demi menciptakan ekosistem industri dan tenaga kerjaan yang kuat, produktif, berdaya saing, dan mampu memberikan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua. Begitulah maka dengan visi menuju Malang boys dan berkelas, pemerintah Kota Malang terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta kekuatan iklim investasi yang kondusif dan inklusif. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Pada kesempatan ini saya juga ingin menegaskan dialog sosial harus menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan setiap dinamika ketenagakerjaan. Perbedaan kepentingan adalah hal yang wajar, namun harus diselesaikan dengan pendekatan yang bijak, adil, dan mengedepankan kepentingan bersama. Pemerintahan seperti dan legislatif tentu akan bisa menerima semua keluhan, permasalahan, baik dari tenaga kerja, baik dari pengusaha. Kita akan mencari solusi agar win-win solution, agar ini akan kepentingan masyarakat. Pengusaha juga berkepentingan, juga segala tenaga kerja dan buruh juga berkepentingan. Kita akan mencari solusi yang baik, tidak hanya menguntungkan pengusaha, tidak hanya tenaga kerja, tetapi ada win-win solusi. Itulah maka kegiatan MND ini saya mengapresiasi kegiatan pada hari ini tidak dengan turun ke jalan menyampaikan sesuatu, kadang-kadang turun ke jalan tidak kesampaian. Dengan rame-rame kita mengeluarkan energi, sudah kepanasan, kehausan, ya belum lagi capeknya, yang diterima aja mungkin ala kadarnya. Tapi kalau ini kita langsung, saya datang, ketua datang, sekretaris komisi A juga datang, kita lebih enak sharingnya, ya kan, tempatnya nyaman, bisa disampaikan, adem, bisa sambil minum, ya. Itulah maka saya terima kasih kepada sekalian telah hadir. Mari kita memperingati bersama acara MND ini yang hari nasional, internasional yang dirayakan 41 Mei. Itulah Bapak sekalian, dengan upaya demikian saya yakin kita dapat membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan sekaligus menciptakan iklim kerja yang kondusif, produktif, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Pada akhirnya, hal ini akan menjadi fondasi kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan. Dalam peringatan Hari Buruh di Kota Malang, Wali Kota Malang bersama Ketua DPRD Kota Malang juga melakukan pemotongan tumpeng dan diberikan kepada perwakilan buruh. Syukur atas berkah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kerendahan hati dan doa serta harapan kita bersama untuk kemakmuran dan keberhasilan pada Hari Buruh Internasional pada hari ini. Diserahkan kepada Bapak Sugirno dari SPSI Kota Malang. Kita ambil gambar terlebih dahulu. Yang banyak Mas Joni satu pakem. Ini makanya banyak. Di APSM Kota Malang. 2-1. Sekali lagi 3-2-1. Terima kasih. Warna kantongnya menarik. Iya, merah sama biru. Biar kelihatan. Sembako pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian 2-1. Sekali lagi 3-2-1. Di era hari ini Bapak Ibu sekalian, kita dihadapkan ada dua generasi yang memiliki disparitas pemikiran. Yang pertama adalah generasi Gen Z, ada juga generasi milenial dan juga ada generasi senior-senior seperti panjenengan. Di mana hari ini pastinya cara berpikir mereka berbeda. Ini menjadi PR bersama kita, tidak hanya organisasi apapun, tidak hanya organisasi buruh atau pekerja saja atau serikat buruh, tidak. Bahkan semua organisasi termasuk pemerintah ini memiliki PR, yaitu menyambungkan cara pemikiran Gen Z dengan milenial dengan senior-senior. Apa yang terjadi? Salah satunya di dalam kita berbicara terkait buruh, saya berharap Mei Day ini, 1 Mei ini peringatan buruh bukan hanya sebagai peringatan seremonial saja, tapi bagaimana perjuangan ini tetap berjalan. Kadang serikat buruh, serikat organisasi buruh dianggap sebagai organisasi yang tidak penting, yang ketika Mei Day hanya membuat macet dan lain sebagainya. Tapi ini perlu juga, hari ini Bapak Ibu sekalian diakui atau tidak, proses advokasi, proses pemahaman, lobby yang dilakukan oleh organisasi buruh, serikat buruh sangat efektif. Bagaimana menjaga hak dari buruh tersebut, bagaimana menegakkan hukum terkait hak-hak dari buruh tersebut.
milenial dan Gen Z hari ini yang memandang itu negatif, itu mendapatkan imbasnya. Apa imbas yang terbesar? Banyak sekali, saya ini kelahiran 92, Bapak masuknya kategori milenial. Dan Gen Z ini rata-rata mereka bekerja sebagai pekerjaannya itu adalah pekerjaan di sektor digital. Yang kemudian di sektor digital yang menurut generasi Gen Z dan milenial ini adalah pekerjaan yang mereka gandrungi dan mereka senangi, tapi pemutusan kontrak karena tidak ada perjanjian kontrak yang sangat jelas, kemudian banyak hal-hal itu yang dirugikan. Sehingga keberadaan serikat buruh, keberadaan organisasi buruh hari ini tidak hanya merangkul buruh-buruh yang hanya bekerja di sektor produksi atau di pabrik saja. Ketika saya memahami buruh itu bukan hanya pekerja di pabrik saja, tapi semua orang yang pada hakikatnya bekerja, melakukan perjanjian kerja, saya pikir adalah buruh yang kemudian meluangkan tenaga dan waktunya dan pemikirannya itu adalah pekerja. Nah, hari ini disadari atau tidak, banyak Gen Z, milenial yang kemudian hak-haknya sebagai pekerja tanpa disadari itu hilang, terutama di sektor-sektor kerja digital. Dan Kota Malang ini sebagai salah satu kota yang memiliki generasi muda yang sangat banyak bekerja di sektor digital, yang itu tidak bisa kita ketahui bagaimana sistem kontraknya, bagaimana hak dan tanggung jawabnya. Hak-hak dasar terpenuhi, tidak lebih dari itu. Hak dasar terpenuhi, kami tidak perlu MK, tapi hak-hak dasar, hak normatif tolong dikawal, hak-hak dasar teman-teman bekerja. Hak dasar itu ya meliputi upah yang bagaimana yang layak. Memang ada beberapa perusahaan karena satu dan lain hal belum bisa memperolehkan, tapi tetap yang layak, upah yang layak, kemudian cutinya bagaimana, jam istirahat, jam kerjanya bagaimana, tolong itu masyarakat dikawal. Kemudian yang ketiga, di tempat lain kayak di Pasuruan itu ada Perda 22, itu terbit sekitar tahun 2012. Dalam Perda 22, Pemkab Pasuruan di Kabupaten Pasuruan itu menggarisbawahi perusahaan yang mendirikan pabrik atau usaha di wilayah Kabupaten Malang wajib memprioritaskan warga di sekitarnya dalam bentuk perda. Itu kenapa hal-hal yang baik tidak bisa kita lakukan. Harapan kami untuk wilayah Malang juga seperti itu, sehingga ketika ada peluang membuka industri, investasi, diutamakan warga di sekitar pabrik atau di lingkungan tempat investor. Masyarakat tolong dikawal, diperjuangkan aspirasi teman-teman buruh yang berkaitan dengan hak-hak normatif. Kepada Bapak Ibu yang dari Disnaker, bidang pengawasannya artinya jangan menunggu ada laporan dari teman-teman buruh bekerja baru ada sidang, karena Malang Raya hanya ada sekitar 80 tenaga pengawas yang mengcover sekian ribu bidang usaha. Jadi ini akan kita lebih baik antisipatif. Nah, buruh mencari kesejahteraan kan hampir sama sebetulnya, cuma caranya berbeda. Sehingga pada kesempatan hari ini kami sangat senang sekali. Dan kemarin juga saya sampaikan pada Pak Wali tadi malam, Pak, Disnaker PMPTSP ini kok dibalik dari awal menjadi Disnaker murni. Ya, karena hubungan industrial ini harus dibina. Yang punya kewajiban membina adalah Disnaker bidang hubungan industrial. Padahal di Kota Malang ini pabrik pirang ewu. Bagaimana cara membina kalau anggota Disnaker bagian HI ini piantune loro apa siji gitu loh. Nah ini kondisinya, sehingga kami tadi malam matur Pak Wali supaya dikembalikan. Demikian juga harapan kita pengawas ketenagakerjaan ini dibalik nang kota kabupaten. Kenapa?
agar supaya buruh dengan pengusaha itu paham tentang hak-hak normatif yang harus dijalankan. Mana hak buruh, mana hak pengusaha. Itu ada paguyuban atau asosiasi penyedia jasa pekerja dan buruh. Kalau dalam termen yang terbaru ini namanya Alidaya atau Ososik. Sama teman Pak. Kemudian yang kedua, monggo jenengan juga bisa bergabung di Apindo. Misalkan dengan kantornya di Malang Kota ya lewat Apindo Malang Kota. Itu memang perlu dicermati dengan sikap yang agak hati-hati Pak. Bukan tidak mungkin dengan keluarnya Permenaker 7 tahun 2006 ini kembali seperti PP 35 dulu. Ada pembatasan beberapa pekerjaan yang boleh dialidayakan. Tidak semua pekerjaan seperti hari ini. Tidak semua pekerjaan seperti hari ini. Misalkan penyedia jasa makanan, driver, keamanan, kebersihan. Itu tidak kemarin keluarnya PP 36. Nah, itu perlu disikapi dengan bijak. Kalau ada sesuatu yang dikira agak bersinggungan antara pemberi kerja dan penerima kerja, jangan merugikan yang di bawah. Kita memang mengumpulkan dengan Prokopimda, kita membicarakan itu adalah silaturahim aja. Kita ingin bahwa ada dialog yang khusus, tidak ada sekat, karena kalau hari ini kita akan secara formal. Kemudian yang kedua juga kita menyikapi terkait dengan May Day pada pagi hari ini. Sudah ada hal-hal yang dibicarakan, jadi tidak perlu mereka menyampaikan secara langsung di lapangan dengan demo dan lain-lain, karena semua tadi malam sudah terfasilitasi dengan baik dan mereka juga sudah curhat dan juga waduh segala macam, dan alhamdulillah kita selesaikan karena tadi malam juga kebetulan hadir, Prokopimda juga ada, dan kami dialog secara gayeng dan hidup untuk bisa menyelesaikan permasalahan berdua. Kami berharap memang permasalahan ini tidak sampai tersampaikan dengan cara yang harus dengan demo di jalan dan lain-lain, tapi dengan dialog tadi malam kita enak, akhirnya aspirasi mereka, keinginan mereka, permasalahan mereka disampaikan, dan kita juga ada solusinya, dan mereka juga puas dengan hari ini secara formal. Nanti ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan, dan itu ada dialog biasa. Masalah apa Pak yang ya, penyelesaian terkait dengan hubungan industrial, kemudian terkait juga dengan undang-undang ketenaga kerjaan ya, rancangan undang-undang ketenaga kerjaan, kemudian juga terkait juga bagaimana tentang LKS tripartit ya, kemudian keluarga efisiensi juga saat ini. Pengusaha juga datang kan tadi malam, pengusaha juga menyampaikan bahwa harus tetap menjaga kondusivitas agar Kota Malang ini tidak dianggap oleh investor atau yang lain-lain menjadi kota yang tidak nyaman. Karena kalau kota tidak nyaman, pasti investasi dan lain-lain juga akan menjadi, mereka juga akan mikir datang ke Kota Malang. Termasuk juga akan dengan adanya demo dan lain-lain juga akan membuat Kota Malang ini yang sebetulnya saat ini sudah menjadi tujuan wisata, karena orang juga akan berpikir ulang. Jadi banyak hal kita bahas, dan mereka paham dan mengerti bahan lainnya beberapa permasalahan yang disampaikan. Akhirnya mereka puas, pemerintah hadir ya dengan keluh kesah mereka, apalagi mereka duduk bersama dengan pengusaha, dengan beberapa perkumpulan buruh, dan dengan kami Prokopimda. Ya sudah, kita selesai tadi malam, dan ini hanya sekedar acara formal yang kita sampaikan agar mereka tidak terlibat.